Di tengah kebuntuan akan penyerang, muncul satu nama yang patut diperhitungkan, Alexander Sørloth. Penyerang asal Norwegia itu mencetak 24 gol untuk Atletico Madrid musim lalu dan telah mengoleksi 40 gol dalam 2 musim terakhir di La Liga. Performa Sørloth bersama Atletico Madrid musim lalu tergolong impresif. Ia mencatatkan 24 gol dan menjadi pencetak gol terbanyak kedua klub, hanya di bawah Julian Alvarez. Meski begitu, dari 35 laga La Liga yang ia jalani, 20 diantaranya ia mainkan dari bangku cadangan. Menariknya, ketajaman Sørloth tetap terjaga meski minim kesempatan sebagai starter. Ia mampu mencetak 12 gol sebagai pemain pengganti, sebuah statistik yang menunjukkan efisiensi tinggi. Di Old Trafford, Sørloth berpotensi langsung mengisi posisi utama mengingat minimnya stok striker murni. Ia berpotensi menjadi solusi cepat untuk menambal kekurangan besar di lini serang United musim depan. Memang, nama Sørloth tak sepopuler Gyökeres atau Osimhen. Namun, dengan harga yang lebih realistis dan rekam jejak yang solid, ia layak menjadi opsi ideal bagi Manchester United. Jika dimaksimalkan dengan tepat, Sørloth bisa menjadi solusi bagi masalah klasik setan merah, ketajaman di lini depan. Barcelona berharap dapat memperoleh dana musim panas ini untuk membiayai perekrutan pemain sayap kiri baru, dan mereka bermaksud melakukannya dengan menjual pemain. Sejumlah kandidat telah muncul dalam beberapa minggu terakhir, dan di antaranya adalah Pau Victor. Seperti dilansir The Athletic, klub Katalan itu menginginkan 20 juta euro untuk pemain berusia 23 tahun itu, yang dikontrak sekitar 3 juta euro kurang dari 12 bulan lalu. Barca tidak secara aktif ingin menjual Victor, yang telah membuat Hansi Flick dan staf pelatihnya terkesan dengan sikap yang ditunjukkannya musim lalu meskipun ia jarang bermain secara reguler. Pinjaman lebih menjadi pertimbangan, mengingat pihak-pihak di Ken Barca akan menyambut baik kesempatan bagi pemain itu untuk bermain lebih sering. Akan menarik untuk melihat bagaimana situasi Victor berjalan selama musim panas. Juventus menjadikan Jonathan David sebagai target utama jika mereka berhasil melepas Dusan Vlahovic ke klub lain di bursa transfer musim panas tahun ini. Mendatangkan Jonathan David dapat membantu meredakan kekhawatiran tersebut. Pengalamannya di kompetisi Eropa dan kemampuannya memimpin lini depan secara mandiri sangat sesuai dengan kebutuhan Juventus saat ini. Kesepakatan yang cepat juga akan memberi manajer waktu pramusim penuh untuk mengintegrasikan penyerang tersebut ke dalam sistem skuad. Gelaran Piala Dunia Antar Klub 2025 digelar sejak akhir pekan lalu. Turnamen klub sedunia itu disorot karena dianggap sepi peminat. Beberapa laga menjadi contohnya. Pertandingan Chelsea vs Los Angeles FC cuma ditonton sekitar 22.000 penonton, dari total 75.000 kursi di Mercedes-Benz Stadium. Kemudian, penampakan sepi penonton juga terlihat di Orlando. Pertandingan Ulsan HD vs Mamelodi Sundowns bahkan cuma ditonton sekitar 3.400 orang di Inter dan Co Stadium. Sebelum Piala Dunia Antar Klub 2025 berlangsung, isu kehadiran penonton juga sudah disorot. FIFA sempat kesulitan menjual tiket, sampai harus banting harga agar ramai dibeli. Di tengah sorotan itu, FIFA membuat pernyataan. Organisasi penyelenggara Piala Dunia Antar Klub 2025 itu mengklaim jutaan tiket justru terjual. Mikel Arteta tampaknya bakal kehilangan asisten pelatihnya di Arsenal. Parma mengincar Carlos Cuesta, yang sudah lama bertugas dengan Arteta. Sky Sport Italia melaporkan bahwa Carlos Cuesta merupakan kandidat terdepan yang bakal menjadi pelatih Parma. Dia baru bakal berusia 30 tahun pada akhir Juli mendatang. Sepak bola Italia juga bukan hal yang asing untuk Cuesta. Dia pernah menjabat sebagai asisten pelatih di Juventus U17 dari 2018 sampai 2020. Bernardo Silva ditunjuk Pep Guardiola untuk jadi kapten baru Manchester City. Situasi ini ternyata berbeda dari biasa. Dalam mengapteni Man City, Bernardo Silva akan disokong oleh 3 sosok wakil yakni Ruben Dias, Rodri, dan Erling Haaland. Kelimanya ditunjuk langsung oleh Guardiola. Hal itulah yang membedakan dari biasanya. Sebelum ini Pep Guardiola biasa memberi keleluasaan kepada staf dan para pemainnya untuk menentukan kapten tim. Sejumlah klub Arab Saudi kabarnya sudah antre meminang Son Heung-min. Laga di Seoul, Korea Selatan, bisa jadi menandai perpisahannya dengan Tottenham Hotspur. Merujuk laporan dari Talksport dan Tim Talk, ada 3 klub Arab Saudi yang berminat mendatangkan Son Heung-min di bursa transfer musim panas kali ini, yakni Al Ahly, Al Nassr, dan Al Qadssiyah. Masih dalam laporan yang sama, klub-klub Saudi Pro League (SPL) diduga bahwa butuh dana sekitar 34 juta pun untuk bisa merekrut Son. Untuk urusan gaji, trio SPL disebut-sebut siap membayar si pesepak bola dengan 500.000 pound sepekan. Klub Inggris Oxford United akan membawa Marcelino Ferdinand dan Ole Romeni ke Piala Presiden 2025. 2 pemain timnas akan ikut meramaikan agenda pramusim. Oxford dalam pernyataan resmi menyebut bakal terbang ke Jakarta pada tanggal 2 Juli tahun 2025.
Mereka akan melakukan persiapan beberapa hari di sini sebelum mentas di Piala Presiden. Prioritas utama Chelsea saat ini adalah mendatangkan winger kiri baru. Situasi itu muncul usai minimnya stok pemain sayap pasca kepergian Jadon Sancho. Salah satu nama yang masuk radar utama adalah Jamie Gittens dari Borussia Dortmund. Meski tawaran awal senilai 55 juta euro ditolak, Chelsea diyakini belum menyerah memboyong wonderkid asal Inggris itu. Legenda klub, Sean Wright-Phillips, bahkan terang-terangan mendukung rencana transfer ini. Ia menyebut Gittens sebagai sosok yang sudah siap sukses bersama Chelsea. Usai membela Bayern Munchen di Piala Dunia antar klub pada Juni hingga Juli tahun 2025, Thomas Muller disebut-sebut berubah pikiran dan akan gabung dengan klub MLS, FC Cincinnati. Benarkah? Namun belum lama ini, ia santer dikaitkan dengan klub Major League Soccer. Beberapa klub Amerika diberitakan bersaing untuk dapatkan tanda tangan gelandang veteran yang satu ini. Los Angeles FC, salah satu klub yang berafiliasi dengan Bayer, disebut-sebut menjadi klub terdepan yang berpeluang besar datangkan Muller dari Bavaria. Namun, laporan terbaru Bild menyebutkan, tawaran awal klub pemenang Piala MLS tahun 2022 itu sama sekali tak mengesankan bagi Muller, sehingga kedua belah pihak tampaknya menemui jalan buntu dalam negosiasi mereka saat ini. Akan tinggalkan Real Madrid usai Piala Dunia antar klub, Lucas Vazquez sudah ditunggu klub Turki, Fenerbahce, yang ingin segera menampung bintang Spanyol tersebut di bursa transfer musim panas ini. Fenerbahce diberitakan sudah bertanya-tanya tentang pemain veteran El Real tersebut, yang sudah dipastikan akan segera tinggalkan Bernabeu. Mourinho sadar betul permainan serba bisa dan pengalaman yang ditawarkan Vazquez untuk Fenerbahce dan, karena itulah, ia sangat ingin mendapatkan jasa Vazquez di musim panas ini. Arsenal masih belum mengajukan tawaran resmi untuk penyerang RB Leipzig, Benjamin Sesko, meskipun sang pemain ingin bergabung dan sudah menolak tawaran dari klub Arab Saudi, Al Hilal. Namun menurut laporan terbaru dari jurnalis Jerman, Florian Plettenberg, hingga kini belum ada tawaran resmi dari Arsenal. Penyebab utamanya adalah banderol yang ditetapkan RB Leipzig, antara 68 juta pound hingga 85 juta pound. Angka tersebut dinilai terlalu tinggi oleh manajemen Arsenal yang belum bersedia memenuhinya. Meski begitu, komunikasi antara Arsenal dan perwakilan Sesko masih berlangsung. Sayangnya, kesepakatan soal kontrak pribadi antara kedua belah pihak juga belum sepenuhnya tercapai. Hal ini membuat proses transfer mandek di tengah jalan. Pau Torres, bek andalan Aston Villa, menyuarakan harapannya agar klubnya dapat menemukan kesepakatan dengan Paris Saint-Germain untuk mempertahankan Marco Asensio. Pemain berusia 29 tahun ini tampil memukau selama masa pinjamannya di Villa musim lalu, dengan torehan 8 gol dari 21 penampilan di semua kompetisi. Dengan sisa kontrak 1 tahun di PSG, klub raksasa Prancis itu dikabarkan bersedia melepas Asensio dengan harga yang pantas. Semoga bisa terwujud, kata Pau Torres kepada AS ketika ditanya tentang kemungkinan Asensio kembali ke Villa. Saya tahu Marco merasa nyaman dan dia menyukai cara kerja Unai Emery serta kepercayaan yang diberikan padanya. Dua raksasa Premier League, Arsenal dan Newcastle United, dikabarkan sedang bersaing memperebutkan tanda tangan bek tengah AS Roma, Evan Dika. Pemain asal Pantai Gading berusia 25 tahun ini menjadi incaran utama kedua klub dalam bursa transfer musim panas mendatang. Roma sendiri dikabarkan mematok harga sekitar 40 juta euro untuk melepas bek andalannya tersebut. Baik Arsenal maupun Newcastle diperkirakan memiliki dana yang cukup untuk memenuhi harga yang diminta oleh klub Serie A itu. Menarik untuk dinantikan apakah transfer senilai 40 juta euro ini akan terwujud dan membawa pemain Pantai Gading ini ke Premier League musim panas ini. Mason Mount disebut-sebut akan cocok dengan gaya main manajer Ruben Amorim di Manchester United, tapi pihak klub ambil langkah untuk menjualnya. Dilansir dari Mirror, Mason Mount tidak aman nasibnya. Manchester United siap menjualnya di bursa transfer musim panas ini. MU buka pintu bagi sesama klub Liga Inggris yang meminatinya. Harga pasaran pemain berusia 26 tahun itu sedang turut, di angka mulai dari 25 juta euro atau setara 469 miliar rupiah. Real Madrid sejauh ini sangat aktif di musim panas, dengan mendatangkan 3 pemain baru dan masih mengusahakan pemain lain. Namun, kali ini tawarannya ditolak Nico Williams, yang menegaskan bahwa satu-satunya klub La Liga yang akan ia pertimbangkan untuk bergabung jika ia meninggalkan Athletic adalah Barcelona. Namun, sekarang tampaknya Nico bersedia pindah ke Barcelona dan untuk mengamankan transfer itu, pemain cepat berusia 22 tahun itu menolak pendekatan dari Real Madrid. Menurut laporan dari Pianeta Milan via Sport Witness, West Ham United adalah salah satu klub yang berada dalam perburuan tanda tangan Alexander Zinchenko.
Kabar baik bagi The Hammers adalah fakta bahwa AC Milan, yang juga tertarik pada Zinchenko, enggan memenuhi harga yang diminta Arsenal sebesar 15 juta euro. Ini tentu memberikan secercah harapan bagi West Ham untuk bisa menyelesaikan kesepakatan. Selain West Ham dan AC Milan, Ajax serta Borussia Dortmund juga disebut-sebut memiliki minat pada Zinchenko. Menariknya, pemain berusia 28 tahun ini disebut-sebut bersedia mengurangi gajinya di klub barunya, sebuah kabar ideal bagi West Ham yang berencana menerapkan kebijakan finansial ketat musim panas ini. Menurut laporan Fabrizio Romano, Chelsea sudah punya target transfer baru. Mereka kini menjadikan Joao Pedro sebagai target utama mereka. Chelsea dikabarkan telah mengambil langkah konkret dengan menghubungi Brighton mengenai ketersediaan Joao Pedro. Mereka sudah memulai pembicaraan awal dan menanyakan kesediaan sang pemain untuk pindah. Kabarnya, Pedro sendiri terbuka untuk meninggalkan Brighton musim ini. Chelsea juga mulai membahas nilai transfer dan berharap bisa segera menyelesaikan kesepakatan dalam waktu dekat. Pelatih Real Madrid, Xabi Alonso, sekali lagi memberikan klarifikasi mengenai masa depan Rodrigo. Ia menegaskan bahwa penyerang asal Brasil itu akan tetap membela Los Blancos musim depan. Dalam konferensi pers terbarunya, Alonso mengakui bahwa Rodrigo sempat mengalami masa sulit musim lalu. Namun, ia menegaskan bahwa yang terjadi sudah berlalu dan semua pihak harus melangkah maju. Alonso juga mengungkapkan bahwa ia telah berbicara langsung dengan Rodrigo mengenai masa depannya di Real Madrid. Ia memastikan bahwa sang pemain memiliki tekad kuat untuk bertahan dan tidak berniat pergi dalam waktu dekat. Laporan Corriere dello Sport menyebut Juventus menghadapi kendala finansial dalam merekrut Gyökeres. Pasalnya sang striker dibanderol dengan harga yang fantastis. Sporting Lisbon diketahui memasang harga selangit untuk striker andalannya itu. Mereka meminta sekitar 85 juta euro untuk melepas Gyökeres musim ini. Dengan anggaran transfer yang terbatas dan beberapa target lain yang juga diprioritaskan, Juventus harus mencari cara kreatif untuk membiayai transfer ini. Untuk mengumpulkan dana transfer Gyökeres, Juventus dikabarkan akan melepas 8 pemain. Rumor ketertarikan Manchester United terhadap Dusan Vlahovic ternyata bukan sekadar isapan jempol belaka. Setan Merah dikabarkan mulai mengambil langkah serius untuk menegosiasikan transfer striker Juventus tersebut. Berdasarkan laporan Football Transfers, MU benar-benar serius dalam upaya merekrut Vlahovic. Setan Merah bahkan sudah mulai bergerak untuk mewujudkan transfer ini. Kabarnya, Manchester United tidak perlu merogoh kocek terlalu dalam untuk merekrut striker timnas Serbia tersebut. Setan Merah hanya perlu menyiapkan dana sekitar euro 35–40 juta untuk memboyong Vlahovic ke Old Trafford musim panas ini. Barcelona punya kiper baru untuk musim depan. Tak tanggung-tanggung, Los Culés memboyong pemain tim rival sekota Espanyol Joan Garcia. Dikutip situs resmi klub, Garcia didatangkan dengan banderol 25 juta euro atau sekitar 469 miliar rupiah, yang merupakan nilai dalam klausul kontraknya di Espanyol. Aksi Barcelona itu membuat Espanyol tak bisa menghalangi kepindahan Garcia, karena klausul kontraknya sudah ditebus. Garcia menekan kontrak berdurasi 6 tahun sampai 2031. Manchester City memulai kiprah di grup G Piala Dunia Antar Klub 2025 dengan kemenangan 2-0 atas Wydad Casablanca pada Rabu tanggal 18 Juni tahun 2025 malam WIB di Lincoln Financial Field, Philadelphia. Dua gol Phil Foden dan Jeremy Doku pada babak pertama sudah cukup mengantarkan wakil Inggris meraih 3 poin perdana. Kemenangan ini menempatkan Manchester City di puncak klasemen sementara grup G sekaligus memberi sinyal kuat ambisi mereka merebut gelar juara perdana. Real Madrid harus puas dengan hasil imbang 1-1 saat menghadapi Al Hilal dalam laga pembuka grup H Piala Dunia Antar Klub 2025. Pertandingan ini berlangsung di Hard Rock Stadium, Miami, pada Kamis, tanggal 19 Juni tahun 2025. Gol pembuka dicetak oleh Gonzalo Garcia pada menit ke-34 melalui serangan balik cepat. Namun, Al Hilal berhasil menyamakan kedudukan lewat penalti Ruben Neves menjelang turun minum. Laga berjalan sengit di tengah cuaca panas dan tensi tinggi, dengan Al Hilal tampil dominan pada beberapa momen. Hasil ini membuat kedua tim berbagi 1 poin di klasemen awal grup H. Madrid menunjukkan banyak eksperimen dalam susunan pemain, termasuk debut Trent Alexander-Arnold.